Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nazira dengan NIM 030404251000 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan saya pulang mudik kemarin pada tanggal 13 sampai 14 Maret, yaitu pada hari Jumat, Sabtu gitu. Pertama-tama saya kan niatnya itu ya teman-teman, mau berangkat itu pukul 5. Soalnya saya itu menghindari macet pertama ya. Dan yang paling penting itu saya itu menghindari polisi. Soalnya saya itu belum punya SIM. Segitu. Tapi pukul 5 itu saya udah siap-siap, udah packing semua kan, tinggal berangkat aja. Tahu-taunya ban saya, kan saya mau manasin motor ya. Tahu-taunya ban motor saya itu bocor karena kena jarum. Nah, mau nggak mau saya itu harus tempel ban kan. Juk-juk itu saya tempel ban. Belum tempel ban ya. Saya nunggu sampai pukul 7. Soalnya setahu saya jam segitu itu nggak ada orang tempel ban. Jadinya saya nunggu itu sampai jam setengah 7-an gitu buat tempel ban. Jam setengah 7-an itu saya keluar dari kos buat nyari orang tempel ban. Saya nemu bapak-bapak parkirin motor sama gerobaknya. Itu bapak-bapak deket Polsek Waru. Itu saya tanya, "Pak, ini tempel ban ta?" Tanya saya gitu. Itu bapaknya ngomong gini, "Iya mbak." "Oh iya pak, boleh nggak tempel ban?" Saya bodoh, kenapa nanya kayak gitu? Kan itu pekerjaan bapaknya. Kenapa saya nanya kayak boleh gitu? Kan itu pekerjaan bapaknya ya. "Ya boleh lah mbak." Bapaknya ngomong kayak gitu. Ya wes, saya hehe pak, maaf ya gitu. Saya ujuk-ujuk ke bapaknya, putar balik lah buat tempel ban. Terus saya di situ tuh nunggu 10 apa 15 menitan sampai motor saya selesai ditempel, ban motor saya selesai ditempel. Saya bayar, saya berangkat pulang ke kos. Mau berangkat ya, saya lihat di depan kos, "Oh iya, saya belum nganter cucian laundry." Saya ngomong kayak gitu. Ya wes, sekalian aja aku nganterin, kan udah keburu kesiangan ya. Aku nganterin itu apa, laundryan. Nah, nganterin laundryan itu biasanya itu di belakang kosku ada laundryan ya guys. Tapi itu pas di bannernya itu pukul 7.37-an itu udah buka di bannernya ya. Tapi pas saya lihat ke sana itu belum buka langganan saya itu. Jadinya wes saya nyari di Gunung Anyar. Pertama nggak ada, kesana lagi ada. Nah, saya itu laundry di sana, saya antri laundryan, terus saya balik kos lagi. Saya mau berangkat kan, niatnya mau berangkat tapi ragu-ragu gitu. Soalnya kan udah jam segitu ya, jamnya orang kerja, jadinya pasti banyak polisi. Jadi yang dibilang gini, berangkat nggak ya, saya ngomong kayak gitu. Terus murah-murah HP ku bunyi gini, ning gitu. Ditelepon sama omku bilang gini, "Kamu di mana?" "Di kos." Tak jawab gitu kan. "Loh, berangkatnya jam berapa?" "Niatnya tadi jam 5, tapi gini." Tak ceritain kan. So omku bilang gini, "Ya wes, berangkatnya sekarang aja. Tapi takut." "Wes, gak usah takut, gini. Kalau ada polisi kasih tau aku aja." Omku ngomong kayak gitu sama aku. "Oh iya, gini." Terus aku berangkat kan guys. Aku berangkat dari kos. Aslinya aku dari kos itu mau langsung ke Perak biar nggak ketemu polisi kan, maksudnya biar langsung gitu, takutnya ketemu polisi gitu. Tapi omku main gini, "Nanti kalau kamu langsung ke Perak kamu kelamaan nunggunya, ke warkop dulu." Nah, dia ngomong gitu. Kebetulan omku itu punya warkop dekat Tunjungan, deket pokoknya 10 menitan dari Perak gitu. "Oh ya wes," tak gituin. Aku dari kos berarti langsung ke warkop kan, ketemu omku di sana 1 jam atau 1,5 jam aku nunggu di warkop. Terus kita disuruh berangkat. Itu kayaknya pukul 10-an lebih wes ya, pukul 10-an lebih kita berangkat dari sana. Aku BTW mudiknya bertiga ya guys, aku, omku sama tanteku, tapi mereka itu berdua itu boncengan, aku sendiri guys gitu. Terus kita berangkat dari warkop bertiga, nyampe Perak itu sekitar 11-an nggak salah ya, pokoknya lagi terik-teriknya matahari guys. Itu aku sama omku itu puasa, tanteku itu nggak puasa guys karena dia nggak sholat, jadinya dia enak buat minum-minum. Nyampe Perak ya, kita nunggu di sana 1 jaman baru kapalnya bisa dinaikin gitu. Kita nunggu panas banget di sana, panas banget. Terus kita nunggunya 1 jam atau 1,5 jam ya, kita nunggu baru dikasih naik. Nah, ujuk kita naik, parkirin motor ya berdua, sebelahan kita parkirin motor. Terus kita nyari tempat tidur gitu di atas. Ujuk-ujuknya di tempat tidur, nggak tahu kebablasan kita tidurnya. Istirahat kan, kita niatnya mau istirahat sebentar aja, kebablasan tidurnya sampai jam setengah 2 ya, sampai jam setengah 2. Habis itu kita bangun buat sholat. Aku bangunin omku, "Ya sholat gini." Sholat lah kita ya, ujuk-ujuk sholat. Kita duduk di depan apa namanya,
di depan, pokoknya ada tempat duduk-duduk di kapal itu. Kita duduk-duduk di sana, duduk-duduk sampai mau asar, kita balik ke kamar lagi. Terus kita ketiduran guys, itu belum sholat asar tahu. Mau asar kita masuk kamar, taunya kita ketiduran sampai jam 4:30. Kita baru bangun buat sholat asar. Sholat, terus kita habis sholat juga kita duduk-duduk kan, nggak mungkin langsung tidur lagi kan, kita habis tidur. Terus kita duduk, ada pemberitahuan kalau kita itu dikasih buka gratis dari kapal. Nah dari situ aku masuk kamar buat ambil tiket. Kita punya tiket bertiga, itu aku yang megang, jadinya aku lah yang nggak mau ngambil. Terus aku suruh gini sama omku, ini ambil, kan aku udah ngambil tiket gitu. Terus dia yang ngambil, kan aku duduk santai aja sama tanteku, masa iya dia nyuruh kita gitu, dia kan cowok kan gitu. Terus dia yang ngambil, kita nunggu. Udah ngambil, dia yang ngambil, kita yang makan. Gak lama itu azan buat buka gitu. Kita buka bareng, habis buka sholat. Habis sholat itu kita itu masuk kamar, nggak tahu ketiduran tahu sampai jam 12:30 kalau nggak salah. Aku bangun sama tanteku gara-gara ada anak kecil yang nangis. Kita bangun, terus aku sholat isya. Habis sholat isya itu kita ke kantin nyari makan karena kita laparan guys. Kita kelaparan ya. Terus kita habis makan itu kita pulang. Nggak pulang sih, maksudnya pulang ke kamar. Nah kita pulang ke kamar habis ke kantin itu tuh kita ketiduran. Aku nyalain alarm pukul 3, tapi aslinya aku itu bangun, tapi bilang nanti bentar lagi. Kebablasan sampai jam 5. Akhirnya aslinya aku kan mau puasa, tapi omku ngajak gini tadi malamnya, gak usah puasa wes, kan kita musafir, digituin aku. Tapi aku tetap mau puasa gitu. Jadinya tapi udah terlanjur wes, udah jam 5 juga gitu. Jadi aku sholat tuh kita nggak puasa. Pas pukul 10 itu aku diajak makan bakso di kantin guys. Di kantin kita makan bakso. Nanti aku liatin ya fotonya di sini. Kita makan bakso jam 10 siang, bayangin, makan es sama minum es teh jus. Terus habis makan kita masuk kamar tidur sampai mau zuhur. Enggak, lebih dari zuhur guys. Terus kita bangun sholat. Terus kita habis sholat itu duduk-duduk lagi. Kayak ada, kan di sana itu ada tempat bermain ya. Aku ayunan sama tanteku. Kita main ayunan. Enggak lama ada pemberitahuan kalau kita itu bentar lagi mau nyampe Lombok. Nah yang kita tunggu-tunggu itu mau nyampe ya. Terus aku turun kan sama tanteku, ayo kita turun ke kamar buat packing barang-barang kita gitu. Kan kita mau nyampe kan. Tahu-taunya itu aslinya masih lama guys. Dari situ kita nunggu udah packing ya. 2 jaman baru dikasih turun dari kapal tahu. 2 jaman dari pengumuman itu. Karena apa? Karena mobil yang besar-besar itu, truk-truk besar itu ngalangin buat kita keluar. Jadinya kalau mau nggak mau kita harus nunggu mereka keluar dulu baru kita bisa keluar gitu kan. Soalnya motor itu di atas ya, apalagi motorku itu di atas paling depan lagi. Jadinya mau nggak mau aku harus nunggu truk-truk itu keluar semua baru kita bisa keluar. Nah posisinya truk itu semuanya udah keluar. Jadi aku keluar lah ya sama tanteku sama omku. Nah kita OTW pulang ya ini. Terus omku bilang gini, kamu lapar nggak sampai nanya kayak gitu. Aku bilang gini, nggak lapar. Padahal aslinya itu aku lapar banget, tapi aku pengen buru-buru pulang biar nggak kemalaman di jalan gitu. Aku bilang kayak gitu. Jadinya kita nggak makan sebelas ya, kita makan di rumah aja gitu kan, gratis. Sampai rumah itu aslinya kita nyampe rumah itu harusnya 2 jaman ya, tapi kan kita ngebut ya, hujan semuanya diterobos, jadinya 1,5 jam kita nyampe. Kita turun kapal itu jam 4:30 gitu. Aku nyampe rumah itu pukul selesai orang buka, pokoknya mau isya tapi belum isya gitu. Udah ketemu dengan orang tua dan ya dengan harapan bahagia banget. Sekian cerita mudik saya pada hari Jumat sama hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.